Kita ke top topik yang pertama, pemirsa. 3 oknum anggota TNI Angkatan Laut terlibat penembakan bos rental mobil di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Kini ketiga oknum TNI Angkatan Laut masih diperiksa di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut, Puspomal. 3 oknum anggota TNI itu adalah Sertu AA, Sertu RH, dan Kelasi Kepala BA. Para terduga pelaku tersebut berasal dari Satuan Khusus Pasukan Elit TNI Angkatan Laut dan ada pula yang berasal dari petugas kepala tanker milik TNI Angkatan Laut. Komandan Pusat Polisi Militer Angkatan Laut dan Puspomal Laksda Sasmita mengungkapkan peran anggota TNI Angkatan Laut dalam penembakan yang menyebabkan bos rental tewas. Sasmita menyebut penembakan dilakukan oleh satu anggota. Kini ketiganya sedang menjalani penyidikan di Pusat Polisi Militer Angkatan Laut Puspomal. Yang melakukan penembakan itu adalah satu orang, nembak kedua. Karena yang satunya itu kan dari hasil CCTV juga yang dikeroyok itu tadi. Yang baru keluar dari toilet, dikeroyok sehingga ada satu keributan, disitulah anggota yang menembak itu. Jadi bukan dua anggota yang menembak, tapi satu anggota yang menembak. Dan semua anggota sudah kita amankan. Jadi peran yang 3 orang ini sebenarnya itu adalah rekan. Ya, jadi perannya itu dia tidak memiliki peran, oh ini sebagai eksekutor, oh ini sebagai ini, tidak. Kan ini ada sebagai rekan. Bahkan pelaku dengan yang dikeroyok tadi itu adalah saudara. Jadi pelaku ini adalah pamannya. Ya, pamannya AA tadi. Pamannya A tadi yang dalam video itu yang keluar dari toilet itu terus dihadang itu adalah pamannya yang bersangkutan. Jadi peran dalam tindak kejahatan, apakah ini sebagai penadah, apakah ini sebagai backing dari hasil lidik sementara itu masih belum ditemukan. Sementara itu pemirsa, berdasarkan hasil sidang etik Propam Polri memastikan anggota Polsek Cinangka, Banten terbukti bersalah dalam mengabaikan laporan yang berujung pada penembakan bos rental mobil Ilyas Abdurrahman di res area kilometer 45 Tol Tangerang Merak. Dalam konferensi pers bersama dengan pihak TNI Angkatan Laut, Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Aryo Setio menjelaskan, saat diperiksa Propam Polri, anggota Polsek Cinangka yakni Brigadir Dery Andriani dan Bribda Dedi tak melakukan tindakan yang semestinya ketika menerima laporan tersebut. Putra korban bos rental mobil Agam dan teman-temannya diterima anggota Polsek yang meminta bantuan pendampingan saat posisi kendaraan milik mereka berada 200 meter dari Polsek Cinangka. Alih-alih memberikan pendampingan, anggota tersebut menyarankan Agam untuk membawa surat resmi dari pihak leasing. Padahal dokumen yang diperlukan telah tersedia. Pada saat melaporkan kepada Kapolseknya, Bribka Dery ini tidak utuh melaporkannya. Ya, seharusnya ini adalah terkait dengan rental, penyewaan kendaraan yang diduga akan digelapkan, tapi dilaporkannya leasing kepada Kapolseknya. Sehingga Kapolsek ini menyampaikan kalau memang leasing harus ada surat dari leasing dan sebagainya, diminta dokumen. Nah, dokumen ini pun sudah disampaikan sebenarnya oleh saudara Agam, baik itu BPKB, STNK, dan kunci cadangan. Jadi seharusnya memang anggota kita itu melakukan pendampingan, tapi tidak dilakukan pendampingan karena anggota merasa kekuatannya sedikit, jadi tidak berimbang sehingga tidak melakukan pendampingan. Padahal seharusnya anggota kita bisa melakukan permintaan tambahan dukungan ke Polres misalnya, ya, atau anggota reserse di Polsek itu sendiri, tapi itu tidak dilakukan. Ya, nah sehingga dari hasil penyidikan Propam Polda Banten, ya, telah ditemukan adanya pelanggaran, ya, terhadap ketidakprofesionalan terhadap anggota saudara Dery, ya, Andriani, ya, karena tidak respon terhadap laporan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.